Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita berjumpa kembali dan kami berharap sahabat-sahabat Miracle dimanapun kalian berada pada malam hari ini, semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati luar biasa. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, adalah Bapak Edi Hermansyah. Kesaksian beliau sungguh dahsyat. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, langsung saja dibagi di grup-grup rohani, beranda-beranda sahabat Miracle, bahkan di grup-grup WhatsApp, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk menyaksikan berkat Tuhan dan bisa menguatkan iman orang percaya dan juga memberkati kita semua. Baik, sudah ada dengan kita malam hari ini Pak Edi Hermansyah. Mari kita sapa beliau dengan sukacita. Shalom, selamat malam Pak Edi. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Pak? Haleluya, haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pak Edi, seperti biasanya kita akan buka dengan doa. Saya ajak Pak Edi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV untuk menyaksikan dan menerima berkat yang luar biasa, kesaksian dari Bapak Edi. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya perangkat kami yang kami pakai semuanya berjalan dengan baik. Koneksi internet juga ya Tuhan, kami berdoa berjalan dengan lancar, dan kami juga berdoa agar kami dituntun dengan Roh Kudus, terutama Pak Edi yang akan bersaksi, agar supaya kesaksian beliau benar-benar menjangkau banyak orang dan menjadi berkat yang luar biasa. Kami buka program kesaksian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, satu ayat Alkitab Pak Edi saya akan bacakan sebagai berkat pembuka bagi kita semua. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Dan seperti biasanya, 2 poin yang saya selalu ingatkan adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Saya selalu ingatkan, sahabat-sahabat Miracle yang saya kasihi, mari kita berkomentar dengan sabar, memberkati, mengedukasi, dan membangun. Biar lebih banyak orang mengenal Kristus lewat video kesaksian ini dan komentar sahabat-sahabat Miracle. Dan informasi bagi yang rindu mau bersaksi, silakan mengisi formulir kesaksian pribadi. Form ini linknya ada di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Tinggal diklik, langsung diarahkan ke Google Form, lebih praktis. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Kita kembali ke Pak Edi. Inilah saatnya Pak Edi, kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat. Pak Edi bisa mulai memperkenalkan diri dan mulai menceritakan dari awal bagaimana sampai Bapak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jepri dari Miracle TV. Iya, Pak Franky ya, Pak Franky. Iya, ya. Pak Franky, ya mohon maaf karena salah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, silakan. Yang malam hari ini sebagai host di Miracle TV, saya sangat bangga sekali bisa menyaksikan bagaimana saya setelah menjadi pengikut Yesus, pengalaman hidup setelah 22 tahun menjadi seorang Kristen. Tidak gampang dari latar belakang saya memeluk agama Kristen, karena jelas sebelum saya jelaskan juga, para pemirsa Miracle TV juga sudah mengetahui bagaimana sulitnya kami di keyakinan kami yang dulunya untuk meyakini atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanda kutip juru selamat atau Tuhan,
Sebab dalam keyakinan saya dulu sudah jelas ditekankan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Intinya bahwa tidak ada yang bisa disamaratakan dengan Tuhan. Sebab Allah itu sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa disamaratakan dengan orang sehebat apapun di dalam dunia ini. Jadi suatu kemustahilan saya harus percaya kepada Yesus yang notabene adalah sebagai manusia yang harus saya akui, yang harus saya imani, yang harus membuat saya keluar atau membatalkan 2 kalimat syahadat saya. Seiring waktu, saya berteman dengan seorang perempuan, dalam kata lain adalah sahabat yang bukan hanya sahabat, sebagai kekasih atau pacar pada waktu itu, dan lewat itu dia sebagai pengikut atau seorang Kristen yang taat, yang rajin ke gereja, yang ikut dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani di pemuda-pemudi. Jadi saya waktu itu masih berkeyakinan sebagai seorang Muslim, dan saya juga pernah menjadi ketua remaja masjid. Jadi saya bukan hanya sebagai Muslim KTP, saya hanya sedikit bisa memahami ya ajaran saya. Kalau saya katakan saya sangat memahami, saya salah, karena ada banyak yang lebih daripada saya memahami ajaran saya. Jadi satu kesempatan yang pada waktu saya diajak oleh teman saya ini mengikuti kebaktian kebangunan rohani di salah satu gedung. Dia bukan gereja, mereka sewa salah satu gedung. Ada ramai orang yang hadir. Ya, pada saat sang pendeta melakukan altar call, dia mengatakan barang siapa yang ada di tempat ini yang menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan, yang belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, silakan angkat tangan. Saya angkat tangan walaupun duduk di bagian paling belakang, dan saya akan berdoa, kata Bapak pendetanya. Saya berpikir di dalam hati, bukan pendeta yang berdoa dan saya akan pindah keyakinan, tetapi sang pendeta lah yang akan mengikuti saya. Saya hanya tersenyum, saya angkat tangan, dan saya menantang. Dan pendetanya berdoa. Yang saya masih ingat bahwa Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang belum percaya, belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam hati saya sangat tidak masuk akal. Seperti apa Roh Kudus? Karena memang ibarat radio, saya masih di beda channel. Jadi saya belum memahami apa itu Roh Kudus, dan betul sejak malam itu terngiang-ngiang di telinga saya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Saya semakin penasaran, sampai saya juga membaca Alkitabnya orang Kristen, dan saya paling lucu, saya membacanya seperti saya membaca komik, ya. Walaupun dalam hati saya memang ada benang merahnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu ada cerita-cerita yang sangat mudah untuk dipahami. Tetapi maksud saya sangat mudah untuk dimengerti, tapi tidak mudah untuk dipahami. Ya. Seiring waktu saya terus belajar membaca Alkitabnya orang Kristen. Di situ terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menurut saya lengkap, dari penciptaan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari yang ke-7 juga lengkap. Jadi saya berpikir, apakah ini satu agama yang menurut saya tadinya tidak agama yang datangnya dari Tuhan, atau agama yang hanya diciptakan oleh manusia, agama yang saya lihat tidak mungkin banyak orang menarik tentang agama ini. Tetapi hati saya semakin hari semakin penasaran, dan saya semakin belajar. Di mana ada perkumpulan-perkumpulan doa, saya mendengarkan firman Tuhan dari para hambanya, saya menguatkan juga
saya sampai sholat tahajud dan puasa Senin Kemis. Bapak Ibu, semakin saya sholat tahajud, semakin di situ saya penasaran, dan satu saat saya mengambil satu sikap, saya akan dibaptis. Orang tua saya tidak terima, dan orang tua katakan, tidak ada sebab kenapa kamu mau dibaptis. Kalau kamu menikah, masih masuk akal, tapi ini kamu tidak ada sebab untuk dibaptis. Dan pembicaraan inilah yang saya pegang. Berselang beberapa tahun, tidak ada yang berani membaptiskan saya, sebab keluarga saya, orang tua saya tidak terima. Barang siapa hamba Tuhan atau para pendeta yang berani untuk membaptiskan saya, maka akan berhadapan dengan pihak hukum. Bapak Ibu, Pak Edi, mohon maaf saya interupsi sebentar Pak. Videonya freeze. Mohon Pak Edi matikan videonya dan hidupkan kembali. Tolong Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Silakan. Ya, untuk itu di tahun yang sama saya berpindah lokasi kerja. Di kantor itu ada salah seorang perempuan yang cantik sekali. Dia juga aktif di gereja dan kami saling sharing, dan dia singkat cerita kami pacaran dan saya memutuskan untuk menikah dengan dia. Dan saya datang kepada orang tua, mohon untuk saya dibaptis. Orang tua saya tidak terima, dan saya ingat janji dari orang tua saya bahwa apabila saya menikah, maka kuat alasan untuk saya dibaptis dan masuk akal. Saya tetap dibaptis, tepatnya Januari tahun 2000 saya dibaptis di Gereja Silo, dan saya dibaptis oleh pendeta Manaseh. Sungguh luar biasa, tetapi tantangan menjadi orang Kristen yang pertama, karena saya bukan Kristen sejak lahir, adalah di mana tata cara ibadahnya dan cara-cara hidup orang Kristen di lingkungan saya. Bapak Ibu, pemirsa Miracle TV di mana saja yang bisa menikmati acara ini atau menyaksikan acara ini. Bagi kami yang berkeyakinan lain, atau kami yang bukan sejak lahir ikut Tuhan Yesus, melihat cara beribadah orang-orang Kristen yang menurut kami tidak menarik. Ibadahnya seperti acara hiburan panggung yang tidak tertib, yang bahkan menurut kami ribut. Gerejanya pun menghadap kemana saja, tidak ada arah yang dituju, kemana saja cocok bangunan gerejanya dibangun, kesitulah arah gerejanya. Itu yang membuat saya bingung. Dan orang Kristen tidak mencerminkan sikap Kristus di dalamnya. Saya berusaha belajar, dan baru saya memahami setelah 3 tahun menjadi pengikut Kristus, bahwa bangunan gereja tidak menghadap ke arah manapun. Yang penting hati kita yang dihadapkan pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, pemirsa Miracle TV, di mana saja saudara-saudari berada yang bisa menyaksikan acara ini. Setelah menjadi pengikut Yesus, seperti apa yang sudah dikatakan para keluarga, saya dikucilkan dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman yang dulu merangkul, sekarang perlahan-lahan melepaskan rangkulan, dan mereka seolah-olah tidak mengenal saya. Tetapi saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan, di mana beban pikul salib itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi
sebagai manusia, tidak mungkin ada seorang anak yang rela berpisah dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, dengan saudara-saudara kandung. Tetapi di dalam firman Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikuti aku, maka engkau akan bersiap-siap berpisah dengan itu. Bapak Ibu, saya tahu karena saya seorang Muslim yang juga belajar tentang ajaran Muslim, tentang ajaran Islam. Apabila orang sudah murtad membatalkan 2 kalimat syahadatnya, maka dia tidak ada ampunan. Dia akan ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi saya tahu perasaan keluarga-keluarga saya yang sampai hari ini mereka sangat menyayangkan itu. Karena saya adalah satu kebanggaan bagi keluarga yang di antara keluarga-keluarga dekat saya diharapkan bisa menjadi panutan. Dan di keluarga kami, antara saudara-saudara saya adalah anak tertua dan anak laki-laki yang menjadi harapan keluarga, tulang punggung keluarga, kehormatan keluarga. Saya harus berpindah keyakinan. Sebagai manusia, saya memahami ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, pikul beban salib. Dan Tuhan berjanji, dia akan mengembalikan apa yang hilang daripada saya. Bapak Ibu, singkat cerita, sampai detik ini, yang tadinya saya dibenci oleh keluarga, saya dikucilkan dari lingkungan, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Inilah kenapa saya memberi judul pengalaman saya mengikuti Yesus. Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Satu hal yang membuat saya luar biasa, maka saya sampai berpindah yakin. Ajaran semua agama di dunia ini baik. Semua agama baik. Tidak ada hukum yang menentang ajaran-ajaran agama yang ada. Bahkan ajaran agama saya yang dulunya, saya mengatakan baik dan mengacungkan jempol untuk ketaatan dan kedisiplinan mereka dalam beribadah. Tetapi kenapa saya harus berpindah keyakinan? Kenapa harus saya nekat berpisah dengan keluarga? Kenapa saya harus mengorbankan diri untuk dibenci oleh lingkungan? Tetapi hanya satu. Tuhan Yesus yang saya sembah saat ini mengajarkan bahwa saya harus mengasihi musuh, berdoa untuk musuh-musuh. Itu tidak pernah diajarkan di dalam dunia ini, berdoa untuk musuh. Dan ini saya implementasikan di dalam kehidupan saya hari lepas. Setiap ada mesbah keluarga di rumah tangga kami, orang-orang yang membenci saya akan berdoa untuk mereka, berlutut untuk mereka. Secara manusia, saya tidak sanggup. Tapi ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau mau mengikut dia, saya harus sanggup menjalankan apa yang dia ajarkan. Seiring waktu, selepas saya berdoa, saya merasakan jamahan kuasa Roh Kudus luar biasa. Saya diberi ketenangan, dan saya sudah memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Tatkala saya berdoa dan menyebut nama. Luar biasa. Ini membuat hati saya semakin bergetar. Saya semakin yakin bahwa yang saya pilih saat ini menenangkan hati saya. Bapak Ibu, saudara pemirsa Miracle TV yang saya cintai. Dunia mengajarkan bahwa yang dilayani yang terbesar. Tapi Yesus mengajarkan melayanilah tindakan yang mulia. Sebab dia bukan sebagai raja, dia bukan sebagai presiden, dia bukan seorang big boss, tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Dia telah tunduk menjadi pelayan, bukan hanya pelayan, tapi dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Luar biasa. Hari lepas hari yang saya jalani, kesulitan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak.
Tadinya saya berpikir bahwa setelah saya mengikuti Yesus semuanya sudah ditebus di atas kayu salib. Tapi setelah saya mengikuti Yesus, sakit penyakit yang saya alami, saya harus bersyukur atasnya. Kekurangan-kekurangan yang saya alami, penderitaan yang saya alami, hinaan yang saya terima, cacian yang harus saya hadapi, bahkan kekurangan-kekurangan dalam hidup saya adalah pelengkap, adalah supaya saya merasa bersyukur tatkala saya dikeluarkan dari berbagai masalah. Saya merasa bersyukur tatkala saya mendapat keberkahan, terlebih apabila saya mendapat kelimpahan. Tatkala saya sakit, saya harus bersyukur. Dan apabila saya mampu bersyukur tatkala saya sakit. Tatkala Tuhan pulihkan dan sembuhkan, saya lebih merasa bersyukur yang dahsyat dan sempurna. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya. Saat ini Tuhan sudah memulihkan hubungan keluarga kami. Orang tua saya sudah mau datang ke rumah saya. Bahkan orang tua saya pernah saya doakan atas izin beliau. Sungguh luar biasa. Rencana Tuhan sungguh luar biasa bagi kami semua. Jadi apabila saya tidak menyaksikan kepada pemirsa Miracle TV, apa yang sudah saya alami semenjak saya mengikuti Yesus, saya berdosa. Sebab Yesus katakan bersaksilah tentang apa, tentang siapa saya. Maksudnya tentang siapa Yesus. Sehingga ada banyak orang mendengar berita kemenangan. Ada banyak orang tahu bahwa nama Yesus yang sempurna dan dahsyat. Bapak Ibu yang saya cintai, pemirsa Miracle TV yang berbahagia malam hari. Saya tetap mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Sebagai manusia yang lemah, tentu ada banyak kekurangan-kekurangan, terlebih iman dan keyakinan kami sekeluarga. Tetap dukung kami sekeluarga di tengah-tengah di mana kami ada. Kami tahu setiap apa yang terjadi dalam keluarga rumah tangga kami. Setiap apa yang kami buat, apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan, itu semua ada maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sekecil apapun yang kami buat, kami boleh menjadi cermin. Kami adalah surat yang dibaca, yang terbuka, yang dibaca, dan dinilai oleh orang-orang di sekitar kami. Beban yang terberat bagi saya adalah sebagai seorang yang tadinya tidak percaya Yesus. Dan saat ini saya percaya Yesus. Saya tidak mau hanya saya yang diberkati. Saya juga mau ada banyak orang mengenal, ada banyak orang tahu berita tentang Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat dan sempurna Bapak Ibu. Meskipun kita dalam tekanan, kita dalam kesusahan, tapi tatkala Tuhan ada bersama-sama kita, maka damai sukacita Allah, keberkatan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Para pemirsa Miracle TV, sekali lagi selamat malam. Mungkin ini bukan kesempatan yang pertama dan terakhir untuk saya menyaksikan kisah hidup, kesaksian hidup saya tatkala saya percaya kepada Yesus. Meskipun secara dunia, tatkala kita terima Yesus, kita harus juga mendapatkan satu konsekuensi yang tentu akan dilucuti, akan dilepaskan dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Untuk contoh, di keluarga kami, saya juga tidak diberi warisan dari orang tua, tetapi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dasar dan sempurna. Tuhan mengganti segala-galanya, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan selama ini. Inilah yang dapat saya saksikan kepada pemirsa Miracle TV malam hari ini. Semoga dapat menjadi berkat
bagi kita semua. Dan saya akan bersaksi di kesempatan-kesempatan lainnya yang tentunya berbeda dari apa yang saya saksikan malam hari ini. Ini yang saya dapat saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Iya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesaksian yang tidak panjang ya, kurang lebih 25 hampir 30 menit, tetapi memberkati kita luar biasa. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus ya, luar biasa. Ya, saya ada 1-2 pertanyaan ya, Pak Edi. 22 tahun, akhirnya Bapak memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa Bapak orang yang belajar, orang yang mengerti. Bahkan Bapak bercita-cita menjadi seorang guru agama. Tetapi saya terheran-heran, bagaimana dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ketika Bapak hadir dalam satu KKR. Saya dapat katakan bahwa itu lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Kok 22 tahun yang Bapak yakini ya, bisa Bapak putuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Pada waktu terjadi lawatan Roh Kudus yang Bapak tadi katakan, Bapak pendeta ini akan meninggalkan Yesus. Tapi kok Bapak yang bahkan yang justru mengikuti Tuhan Yesus, ya, yang meninggalkan justru keyakinan Bapak. Apa yang terjadi di malam itu atau di saat itu sehingga Bapak bisa benar-benar tak berdaya ya dan menerima Tuhan Yesus? Oh ya Pak, saya sendiri juga tidak memahami, tetapi inilah kerjanya Roh Kudus. Sebab tidak gampang seorang Muslim bisa berpindah keyakinan, bukan hanya Muslim, sekedar Muslim yang hanya membaca 2 kalimat syahadat, tapi saya Muslim yang belajar tentang Muslim sesungguhnya, walaupun tidak memahami setinggi ilmu-ilmu yang lain. Maksud saya setinggi orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti daripada saya. Tetapi saya memahami bahwa Roh Kudus yang kita yakini tidak pernah mampu kita ukur dengan logika kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak mungkin terjadi menurut manusia, tapi tatkala Tuhan pilih, karena Tuhan katakan, bukan kamu memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu penyebab kenapa saya bisa pindah keyakinan. Setuju ya. Saya dapat katakan ketika seseorang mengalami Tuhan dengan Roh Kudus ya, yang tadi Bapak katakan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi hati kita tidak bisa bohong ya. Hati kita ini mengetahui mana Tuhan yang benar dengan lawatannya ya, dengan luar biasa Roh Kudus itu mengurapi Bapak, sehingga Bapak bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya sangat setuju dengan perkataan Bapak tadi bahwa tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita, ya, karena memang Tuhan bekerja selalu dengan cara yang misterius, tetapi dengan cara yang dahsyat. Pertanyaan saya kedua, Pak Edi, sesudah Bapak mengikuti Tuhan Yesus meninggalkan keyakinan sebelumnya, bukan berarti Bapak lolos dari pergumulan. Saya dapat katakan bahwa mungkin lebih banyak pergumulan yang Bapak alami. Logikanya, ini saya bertanya, ini kan logika manusia. Kalau dulu saya punya pergumulan sebelum percaya Tuhan Yesus, sekarang saya percaya ikut Yesus, ada pergumulan juga. Kalau sama-sama kita memiliki pergumulan, kenapa Bapak tidak kembali lagi? Kenapa Bapak tetap terus mengikuti Tuhan Yesus? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Itu Pak. Betul Pak. Satu hal yang berbeda, meskipun saya dalam tekanan, dalam cacian, hinaan dari di mana saya berasal, dari lingkungan saya, keluarga saya, tetapi Tuhan gantikan damai sukacita yang sungguh luar biasa. Tuhan gantikan keluarga saya yang tadinya menjauhi saya, teman-teman yang menjauhi saya, Tuhan gantikan dengan banyak orang, termasuk juga orang-orang di kota. Seperti saat ini saya dimenangkan oleh Aviasi Berkat Indonesia, pimpinan Bapak Jipki Priyatelna, mungkin malam hari ini juga gabung di Zoom meeting. Terima kasih Pak Jipki yang juga banyak menguatkan saya. Tadi saya belum sampaikan,
Saya hanya katakan bahwa menurut saya dulu, Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Saat ini saya menemukan jawabannya. Setelah beberapa tahun menjadi orang Kristen, kurang lebih 5 tahun, saya menemukan jawabannya. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjelma menjadi manusia. Itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena dia Tuhan, hak dia mau berubah menjadi apapun, bisa. Berubah menjadi kayu, menjadi batu, menjadi halilintar, menjadi kodok sekalipun, itu hak mutlak, hak Tuhan. Yang tidak bisa, manusia berubah menjadi Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan mau berubah jadi apapun, hak dia. Tidak bisa, apapun yang dikehendaki Tuhan, pasti akan terjadi. Ini membuat saya yakin. Kenapa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi? Menurut saya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Yesus mempunyai berbagai banyak mujizat, berjalan di atas air, membuat orang buta menjadi melihat, membuat menghentikan angin badai, menyembuhkan orang tuli, bisa mendengar, bahkan yang jasad membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Ada di keyakinan saya, Tuhan Yesus itu membentuk tanah liat menjadi burung, ditiupnya napas hidup, terbang menjadi burung. Luar biasa. Ya kan Pak, saya kembalikan. Luar biasa. Iya, saya setuju ya. Tuhan bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja ya yang Tuhan mau gitu ya. Tapi kan manusia ciptaan yang paling sempurna. Jadi ya otomatis ketika Tuhan mau menjadi sesuatu, menjadi manusia, kan ada maksud ya. Maksud Tuhan itu adalah untuk menebus dosa manusia ya. Luar biasa. Kita benar-benar diberkati dengan kesaksian Pak Edi. Bagaimana perjalanan iman beliau yang tidak mudah, ditolak ya, bahkan satu lagi Pak Edi, saya belajar dari kesaksian Bapak. Kan tadi Pak Edi katakan, waduh, tidak dapat bagian warisan. Nah, ini kalau berbicara mengenai materi, magnetnya kuat ya. Karena banyak orang meninggalkan keyakinan gara-gara materi. Tapi kok Pak Edi ini rela ya, walaupun tidak mendapatkan materi, tidak apa-apa. Tetap saya percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kenapa Bapak mau mengorbankan materi? Bukankah warisan ini tentunya luar biasa yang akan Bapak terima? Apa yang Bapak dapat sebenarnya ketika mengikuti Tuhan Yesus? Secara materi Pak, saya rugi. Materi rugi, tentang dunia ini juga saya rugi. Tapi ketenangan, kedamaian tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi lambat laun Tuhan akan menggantikan materi itu juga. Selain damai sukacita, Tuhan juga memberikan materi itu kepada saya. Dan saat ini saya juga merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa yang saya tidak pernah pikirkan dan saya kirakan Tuhan siapkan bagi saya. Luar biasa, Pak. Dahsyat ya, luar biasa. Betul Pak ya? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, luar biasa. Baik, kita bergeser ke Zoom. Pak Edi, barangkali sahabat-sahabat mereka ingin berbagi dengan kita pada malam hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kalau boleh saya tahu Pak, tadi Bapak sempat mengatakan Pak Gembala juga hadir. Nama siapa Pak? Siapa tahu mungkin saya bisa bertanya untuk berbagi. Pak Gembala saat ini kebetulan ada orang tuanya meninggal. Oh oke, Jadi sorry. Pak Gembala berhalangan. Iya, iya. Di sini ada rekan-rekan BPJ Pak. Semuanya ngumpul. Baik. Ada di belakang saya. Wow, luar biasa ya. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Ya, shalom. Wow, luar biasa ya. Semangat luar biasa. Baik. Baik, Pak Edi, kita coba kasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di Zoom. Silakan hidupkan videonya terlebih dahulu. Ada Pak Gernison ya. Sudah Pak Gernison, mungkin ada Ibu Yeti. Silakan Pak Gernison sekarang hidupkan mic-nya. Shalom. Selamat malam ya. Pak. Silakan. Shalom Pak. Shalom Pak Edi. Shalom.
Bapak kesaksian yang berkati ya. Bapak boleh tahu tinggal di pulau mana sekarang, Pak? Saya di Tapi nggak dijawab Kalimantan juga nggak Barat, apa-apa. tepatnya di Oh Kabupaten iya iya. Skadau, Kalimantan Barat. Oke ya ya ya. Bapak pertemuan indah Bapak bersama dengan Tuhan Yesus kalau saya tidak salah karena saya tadi baru buka Zoom lewat beberapa menit. Kalau tidak salah saya tadi Bapak bertemu dengan Tuhan Yesus perjumpaan pertamanya di saat KKR, Pak ya. Betul, betul, Pak. Nah, apa boleh ceritakan sedikit Pak, karena saya tadi tertinggal. Apa yang menjamah Bapak pada saat itu? Karena Tuhan kita itu kan roh, roh adanya. Apakah pada saat pujian penyembahan kah atau pada saat doa kah Bapak dijamah oleh Roh Kudus itu? Karena saya tadi ketinggalan, Pak. Saya pada saat doa terakhir, pendeta melakukan altar call dan ditantang siapa yang hadir malam hari ini yang tidak meyakini bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, angkat tangan saudara. Karena saya memang tidak meyakini, karena saya Muslim, dan saya bukan hanya Muslim biasa-biasa saja, saya mantan ketua remaja masjid. Saya angkat tangan, di dalam hati saya sombong, pendeta yang mau mendoakan saya lah nantinya akan bersahadat di Iya, dalam iya, hati iya. saya. Bukan saya yang Supaya terima Yesus, iya, saudara yang akan bersahadat. Saya baca-baca ayat dan saya didoakan oleh pendeta, tidak ditumpangkan tangan, hanya dia angkat tangan di mimbar, tidak sebutkan nama. Kemudian dia katakan malam hari ini yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Yang membuat saya ketawa, Roh Kudus bekerja. Apakah Roh Kudus ada tangan atau ada kaki? Saya tidak yakin. Tetapi Tuhan kita dahsyat. Di amin. mana orang itu tidak yakin, dia akan bekerja karena dia yang memilih saya, bukan saya yang memilih dia. Iya, Bapak tadi katakan Bapak ketua remaja masjid ya. Ah, sampai Ya, hari ini, sampai sekarang, berdasarkan pilihan Bapak, apakah ada komunikasi yang intens terhadap teman-teman yang lama? Apakah mereka baik-baik saja terhadap Bapak? Karena pilihan Bapak sekarang. 3 tahun jelas saya dikucilkan. Istilahnya saya dibenci. Keluarga-keluarga, andai taulan, rekan-rekan seiman saya dulu, mereka menjauhi, bahkan membenci saya. Tetapi seiring waktu, karena diajarkan Tuhan Yesus, jangan membalas Iya, benar. kejahatan orang itu dengan kejahatan. Saya tetap datang, saya silaturahmi, saya tetap tegur sapa, walaupun mereka cuek tadinya. Tapi saat ini mereka juga melihat bahwa ada mereka yang menyaksikan. Memang mereka mau bagaimanapun, saya tetap pada pegangan saya. Mau di bagaimanapun saya, mau dibenci, dihina, saya tidak membalas mereka. Dan saya tidak akan kembali ke Muslim lagi. Jadi mereka secara ajaran kami sudah namanya melepaskan syarat mereka. Artinya kalaupun saya tetap pada pendirian saya tanggung sendiri. Jadi hubungan kami dipulihkan, bahkan dengan orang tua saat ini juga dipulihkan. Ada 1-2 orang yang sampai saat ini masih benci, tapi itulah saya katakan bahwa konsekuensi beban pikul salib. Tetap mengasihi Pak ya. Bapak Edi, saya bertanya satu hal lagi. Di saat Pada saat perjalanan iman Bapak, halo, dengar suara saya Pak? Dengar Pak. Oh ya, di saat perjalanan iman Bapak sekarang, eh, apa mujizat yang paling terkesan di dalam hidup Bapak? Meskipun kendati semua mujizat itu kan baik bagi Bapak, tapi yang paling terkesan bagi Bapak, mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan kepada Bapak. Tentu kita kan masing-masing punya itu mujizat dikasih sama Tuhan. Apa yang paling terkesan sampai hari ini? Ada banyak mujizat-mujizat yang saya alami sebagai pengikut Yesus setelah 22 tahun. Tapi yang paling berkesan adalah tatkala saya bisa menerima hinaan, cacian, marahan orang lain. Dan saya tidak membalas. Ini yang menurut saya
mujizat yang sungguh luar biasa yang Tuhan tanamkan di hati saya. Saya tetap tersenyum tatkala orang marah kepada saya. Saya tetap tersenyum tatkala saya mendengar cacian orang. Saya tetap tersenyum tatkala saya ditekan. Itulah mujizat Tuhan yang Tuhan tanamkan kepada saya. Sebenarnya saya tadinya orang pemarah, saya tadinya pendendam, saya tadinya juga sebagai orang yang kejam, tapi Tuhan merubah hidup saya 180%. Dan saksinya adalah orang tua saya sendiri. Benar, benar, benar. Bapak sudah mengimplementasikan hukum kasih itu ya, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Bapak Edi, boleh tahu nama baptis Bapak siapa ya? Halo Pak, kurang jelas Pak, saya Nama tidak baptis, bisa. iya, nama baptis Bapak sekarang siapa ya? Saya kebetulan nama saya tidak diubah sedikit pun, Iya, iya, nama iya. baptis juga tidak ada. Saya tidak diubah namanya. Iya, nggak apa-apa, bagus. Memang betul Bapak katakan, ada banyak pesaksi-pesaksi di room ini yang sama kepada Bapak, terhadap Bapak, ceritanya. Hampir marah, beda-beda tipis lah, dicaci maki karena pilihan, bahkan ada yang diusir dari rumah, tidur di trotoar, banyak siksa memang. Tapi masing-masing kita sudah memiliki salibnya masing-masing. Pikulah kuk yang kupasang, Tuhan Yesus bilang, karena itu enak dan ringan. Oke, Bapak pelayanan sekarang Pak ya, Pak Edi ya. Ya Pak, Bapak pelayanan sekarang ya. puji Tuhan, saya kegiatan hari-harinya saya bekerja di perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tapi saya di gereja juga sebagai majelis gereja, sebagai bendahara. Iya, iya, iya. Baik. Biasanya di perusahaan sawit itu ada gereja juga ya, mungkin melayani di situ ya. Oke, Pak Edi, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat datang di jalan kebenaran. Terima kasih Bung Franky. Selamat malam. Ya, Shalom. sama-sama. Terima kasih. Luar biasa ya apa yang dikatakan oleh Pak Edi sebelumnya bahwa ajaran dari Tuhan Yesus yang membuat Bapak Edi itu merasa hidup. Ya, kita memang hidup karena ajaran Tuhan ya. Sampai Bapak merasa bahwa mujizat yang paling berkesan adalah ketika Bapak bisa melepaskan kebencian atau rasa untuk dendam itu bisa dilepaskan. Malahan Bapak merasa mengasihi mereka. Ini luar biasa. Ini benar-benar mujizat juga ya, bisa merubah karakter seseorang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa, ya. Manusia tidak bisa merubahnya. Luar biasa. Memang Tuhan yang hidup, ajaran yang hidup pasti akan menghidupkan umatnya ya. Luar biasa. Ya, silakan kepada sahabat-sahabat mereka yang lain, silakan hidupkan mic dan kameranya. Kamera dulu ya. Jika ingin berbagi, hidupkan kamera dulu. Ada Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti hidupkan kameranya dulu. Ya, Ibu Yeti, silakan jika ingin berbagi pada malam hari ini. Ya, sekarang Ibu Yeti bisa hidupkan mic-nya. Sekarang Ibu Yeti bisa hidupkan mic-nya. Ya. Oke, Ya, makasih. shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam, puji Tuhan. Selamat Puji malam Pak Tuhan. Franky. Malam Ya. Pak Edi. Silakan. Malam, Selamat malam. puji Tuhan. Ya, kesaksiannya menguatkan kita. Memang kalau ikut Tuhan Yesus makin banyak bebannya. Jadi bukan, memang orang sering bilang Iya. Suara Ibu Yeti putus-putus ya. Memang belakangan ini signal internet di mana-mana agak drop ya. Ya. Ibu Yeti, lanjut tapi tanpa hidupkan kamera saja ya. Baik. Supaya signalnya lebih stabil. Silakan Ibu Yeti. Lanjut Bu, lanjut Bu. Ya, Ibu Yeti, bisa dengar suara saya? Bisa. Saya Ya, aja. lanjut Bu, lanjut Bu. Silakan Ibu Yeti, silakan dilanjutkan.
Ya, suara Ibu Yeti kedengaran jauh ya. Halo? Halo, Pak. Bisa. Ya, boleh tambah lebih kuat Bu suaranya? Agak pelan sekali saya dengar. Pelan ya. Iya, pelan. Saya nggak buka kamera ya, Pak. Iya, kamera tidak perlu Ibu. Tidak perlu karena signalnya kurang kuat, jadi suara saja. Oke, terima kasih. Cuma saya mau ajarkan Pak Edi buka di Mazmur 31 ayat 24. Baik, Mazmur 31 ayatnya yang ke-24 ya. Sebentar Ibu. Mazmur 31 ayatnya yang ke-24. Ya, ini ya Bu ya. Benar ya? Benar Ibu, Mazmur 31 ayat 24. Ibu Yeti. Halo Ibu Yeti. Baik, saya baca ya. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. 25, Pak Franky. Baik, ayatnya yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Semangat ya Pak Edi. Harus kuat. Ya, ya, terima kasih Bu. Ayat pasal 33 Pak Franky. Ya, baik Ibu, suaranya ada feedback ya. Habis. Ada habis. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yeti, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, firman Tuhan yang dibagikan oleh Ibu Yeti. Baik, kita bergeser ke sahabat yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Jika ingin berbagi, silakan hidupkan kameranya terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin berbagi? Jika masih ada, hidupkan kameranya terlebih dahulu. Kalau tidak, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini dengan doa. Tetapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan juga kepada Pak Edi untuk menutupnya dengan memberikan sedikit pesan-pesan bagi sahabat-sahabat Miracle sebagai closing statement. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Franky sebagai host Miracle TV. Pesan terakhir saya, mungkin ada yang sama posisinya dengan saya. Janganlah kecut hati. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan janjikan memang tidak selamanya laut itu tenang dan langit akan selalu biru. Ada badai-badai yang tentu akan kita lewati. Tapi tatkala kita berpegang teguh kepada Tuhan, apapun itu, maka Tuhan akan menolong kita, memberi jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa Miracle TV, malam hari ini saya juga ingin berbagi apa yang disampaikan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa hiduplah sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, maka kamu tidak akan dipermalukan di tengah-tengah di mana kamu. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hidup saya hanya berpegang seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi saya. Mengasihi musuh tidak gampang bagi hukum dunia ini. Mengasihi musuh hal yang paling sulit untuk kita jalankan. Tetapi mau tidak mau, Tuhan Yesus sudah perintahkan, kasihlah musuhmu. Maka itu yang harus saya jalankan. Tapi seiring waktu, tatkala saya berdoa untuk musuh, maka detik itu juga saya sudah tidak punya musuh lagi. Orang lain silakan benci kepada saya, tetapi saya tidak membenci mereka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya.
Terima kasih. Damai sukacita itu memerdekakan juga Pak ya, jiwa kita, perasaan kita dari jeratan kebencian ya. Kalau kita memendam kebencian kepada orang yang mungkin marah kepada kita ya, ataupun kita marah balik, ini malah rusaknya ada sama kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kasih. Dengan damai sukacita, kita bisa melihat juga wajah dari Pak Edi pada malam hari ini penuh dengan sukacita. Luar biasa Pak Edi kesaksiannya. Saya ajak mari kita berdoa bersama-sama kembali untuk menutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menerima berkat yang luar biasa dari Pak Edi Hermansyah. Beliau telah bersaksi bagaimana setelah 22 tahun akhirnya beliau takluk kepadamu ya Tuhan, itu karena kasih. Karena kasih Tuhan ingin menyelamatkan Pak Edi agar supaya dia juga bisa merasakan hidup yang kekal di sorga. Kami berdoa juga ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Pak Edi, Tuhan Yesus tetap iringi bersama-sama dengan Pak Edi sehingga beliau bisa melihat kasih kemurahan Bapa Sorgawi. Yang menjadi kerinduan di dalam pelayanan pekerjaannya, Tuhan Yesus campur tangan agar beliau bisa melihat kuasa yang luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan beliau. Doa yang sama ya Tuhan, kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Diberkati luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan kepada mereka. Bahkan kepada sahabat-sahabat yang berada di Facebook dan di YouTube, Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Dahsyat luar biasa untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Pak Edi, saya mewakili dari tim Miracle TV mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kesaksiannya kami bisa mendengar dengan baik, audio Bapak berjalan dengan lancar dan akan memberkati banyak orang. Dan sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa besok di jam yang sama dengan kesaksian yang luar biasa dari seorang pemudi. Bagaimana juga dia mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Iya. Terima kasih ya Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ya. kesempatan untuk saya bisa bersaksi di Miracle TV. Sama-sama Pak. Salam buat teman-teman di sana, buat gembalanya